warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pengimbasan BIMTEK AKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Bapak Ibu, saya Bu Feni dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon akan mengimbaskan ilmu yang saya dapatkan dalam BIMTEK AKM pada teman-teman semua, teman-teman guru di SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Baik Bapak Ibu, kita mulai untuk materinya. Bapak Ibu bisa melihat di sini latar belakang diadakannya AN, Assessment Nasional. Kita biasanya kalau yang sudah kita sebelum kita dapat BIMTEK AKM itu kita berpikir bahwa AKM itu Assessment Kompetensi Minimal itu ya satu berdiri sendiri ya. Ternyata itu tuh AN, Assessment Nasional, yang nanti akan saya jelaskan Assessment Nasional itu terdiri dari apa saja. Baik, ini latar belakang dilaksanakannya AN atau Assessment Nasional. Bapak Ibu bisa lihat di sini, bisa lihat latar belakangnya. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD mencatat peringkat Program for International Student Assessment atau PISA Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. Sekarang kita lihat urutan atau peringkat negara kita. Untuk nilai kompetensi membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Artinya kita 5 terbawah. Kemudian untuk nilai matematika berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Artinya tidak berubah. Di situ di paling bawah saja, tidak meningkat, tidak ada peningkatan. Itu masalahnya. Nah, karena kita sudah mengetahui peringkat kita paling bawah, maka diadakan langkah memperbaiki keadaan. Nah, di sini Kemendikbud menyiapkan 5 strategi yang salah satunya adalah merubah sistem evaluasi dari UN atau ujian nasional menjadi asesmen nasional. Selama ini kita gunakan ujian nasional. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Apa sih asesmen nasional? Siapa yang tahu Bapak Ibu? Iya, Bu Lis. Gimana Bu Lis? Iya, terima kasih ya Bu Lis. Iya. Baik, itu jawabannya betul Bu Lis ini. Baik, teman-teman di sini, apa sih asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi program penilaian terhadap mutu. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar. Apa sih itu hasil belajar siswa yang mendasar? Yang paling mendasar yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Literasi membaca, numerasi berhitung, dan karakter siswa. Ya. Serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, itu yang akan kita perbaiki. Nah, kita lanjutkan. Instrumen asesmen nasional itu ada 3. Dan AKM itu ada di dalamnya. Kadang
kita berpikir AKM itu berdiri sendiri, AKM aja sendiri. Selama ini banyak yang berpikir AKM ya AKM gitu. Padahal AKM itu adalah bagian dari asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu wadahnya. Pada asesmen nasional itu ada 3. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM. Tujuannya yaitu mengukur kompetensi mendasar, literasi membaca dan numerasi siswa. Kemudian ini lebih pada pengetahuan ya Bapak Ibu, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang kedua yaitu survei karakter. Di sini fungsinya yaitu mengukur sikap, nilai, keyakinan dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Di situ yang dinilai adalah sikap. Kemudian yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar, yaitu untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Jadi di saat kita melaksanakan asesmen nasional, maka 3 instrumen ini yang akan dikerjakan, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian kompetensi yang diukur dalam AKM itu ada 2, yaitu literasi atau membaca dan numerasi berhitung. Kedua komponen AKM itu masing-masing menguji yang satu keterampilan berpikir logis sistematis, kemudian yang kedua keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, dan yang ketiga adalah keterampilan memilah serta mengolah informasi. Kemudian ini adalah komponen AKM literasi membaca. Sekarang perhatikan, pada komponen AKM literasi membaca itu dibagi 3, yaitu konten, isi, kemudian proses kognitif, dan yang ketiga adalah konteksnya. Pada konten, di situ terdiri dari 2, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Pada teks informasi di sini bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan pada teks fiksi di sini bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Nah, bagaimana dengan proses kognitifnya? Di sini dalam proses kognitif, siswa menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Jadi biasanya diberikan teks. Kemudian interpretasi dan integrasi. Di situ memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi. Menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga yaitu konteks. Konteksnya terdiri dari apa saja? Yang pertama yaitu personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kemudian yang kedua, sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Dan yang ketiga adalah scientific, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Nah, bagaimana dengan numerasi? Pada numerasi, kontennya dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, yang ketiga data dan ketidakpastian, dan yang terakhir adalah aljabar. Bagaimana dengan komponen AKM numerasinya? Pada konten, seperti tadi literasi, ini juga dibagi 3 komponen, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Pada konten di sini, bilangan merupakan representasi sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan, yaitu bilangan cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Kemudian pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari
Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku, data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Dan yang terakhir, aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, serta rasio dan proporsi. Sedangkan pada proses kognitif, di situ ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan dalam konteks di situ meliputi personal, sosial budaya, saintifik. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita analisa perbedaan UN dan AN, ujian nasional dan asesmen nasional. Apa sih bedanya? Pada UN, ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. Kemudian ujian nasional hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. Kemudian subjek penilai ujian nasional akan mengambil keseluruhan siswa, jadi semuanya. Kemudian model soal ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat, periode tes 4 hari. Jadi tesnya hanya 4 hari. Kemudian ujian nasional yang mengevaluasi murid secara individu, jadi per individu kita nilainya. Dan melibatkan semua siswa. Sekarang perhatikan asesmen nasional. Untuk asesmen nasional memotret input, proses hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Jadi di sini fungsinya adalah mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Kemudian asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Pelaporan asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang, yakni SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian alasannya kenapa sih harus asesmen nasional? Nah, di sini ada beberapa poin evaluasi. Yang satu, bukti-bukti soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Jadi hanya mengukur kemampuan kognitif siswa. Kemudian yang kedua, ujian nasional itu kurang dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Jadi kalau sudah selesai UN, sudah, karena itu kan UN itu kan dilaksanakan di akhir tahun. Begitu selesai UN, anaknya sudah masuk SMA. Berarti tidak ada perbaikan untuk proses belajar mengajar. Makanya sekarang untuk AN itu dilaksanakan di kelas tengah, yaitu kelas 8. Kemudian yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Oke. Sekarang tujuan dan manfaat asesmen nasional. Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kemudian kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan. Kemudian yang kedua adalah asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Jadi yang dikembangkan adalah kompetensi dan karakter siswa. Sedangkan dalam UN kan tidak ada ya Bapak Ibu untuk karakter siswa. Semuanya itu bertumpu pada kompetensi siswa saja. Kemudian yang ketiga, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Jadi pada AN juga di situ diadakan survei lingkungan sekolah. Tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah. Sekolah tersebut gimana, efektif atau tidak proses pembelajarannya. Kemudian berikut adalah bentuk dan teknis pelaksanaan AN. Pada AN atau asesmen nasional itu terdiri dari 3, yaitu asesmen kompetensi minimal AKM, yang terdiri dari asesmen literasi membaca dan numerasi. Ini menyangkut pada pengetahuan dan keterampilan. Kemudian survei karakter, itu menyangkut pada sikap, dan survei lingkungan sekolah. Nah, sekarang petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional.
Itu terdiri dari 2 hari. Kalau UN itu 4 hari, kalau AN itu 2 hari. Sama dengan UN, semuanya berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Kemudian peserta AKM seluruh satuan pendidikan. Jadi semua sekolah harus melaksanakan AN. AN dan AKM. Tetapi tidak melibatkan semua siswa. Kalau UN kan semuanya, kelas 9 semua. Untuk AKM di sini hanya diambil sampel saja. 45 siswa dan 5 cadangan. Jadi semua 50. Kemudian pemilihan sampel secara acak. Yang menentukan peserta yaitu dari Kemendikbud. Jadi kita hanya menerima daftar siswanya saja siapa yang harus mengikuti AKM. Nah, di sini jadwal pelaksanaannya kita lihat untuk SMP ya Bapak Ibu. Untuk SMP tes literasi 90 menit. Jadi hari pertama itu tes literasi 90 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan survei karakter 30 menit. Itu hari pertama. Kemudian hari kedua tes numerasi 90 menit. Kemudian dilanjut dengan survei lingkungan belajar 30 menit. Kemudian nih tahapan penguasaan kompetensi. Ada 4 tahapan. Yang pertama perlu intervensi khusus. Ini sebagai pemula siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Kemudian yang kedua adalah dasar, ketiga adalah cakap, dan yang keempat adalah mahir. Ya. Sekarang kita perhatikan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Apa bedanya? Ini perbedaannya. Pembelajaran berbasis kompetensi semuanya berpusat pada kebutuhan. Kemudian pada pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Kemudian untuk berbasis kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Dan dalam berbasis konten belajar untuk cakupan materi. Pada pembelajaran berbasis kompetensi itu menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Jadi setelah anak-anak mendapatkan konsep itu mereka bisa menerapkan. Kemudian pada pembelajaran berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, Jadi akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan kehidupan nyata siswa. Kemudian orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pada pembelajaran berbasis konten, di situ pembelajaran kurang atau hampir tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Kemudian orientasi pada nilai akhir. Jadi ini bedanya. Dan untuk UN itu lebih pada pembelajaran berbasis konten. Sedangkan pada AN itu lebih pada pembelajaran berbasis kompetensi. Nah ini segitiga belajar. Nah, kalau kita buat segitiga belajar itu, di sini ada asesmen, pembelajaran, dan kurikulum. Pada kurikulum, yaitu seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Sedangkan pada pembelajaran, serangkaian aktivitas yang dirancang dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan pada asesmennya, proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Oke, itu teman-teman materi yang saya dapatkan dalam BIMTEK AKM. Semoga materi tadi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat dan Bapak Ibu bisa mengerti apa itu AKM.
ya. Terima kasih banyak untuk waktunya teman-teman. Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.